Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali dapat berjumpa kembali di dalam acara yang luar biasa yang membawa kita semakin hari semakin mengenal Allah kita lewat pembelajaran firman Tuhan di program Bible Study CK7 pada malam hari ini. Saya percaya kita semakin dipenuhi dengan firman Allah. Kita semakin dipenuhi dengan pengertian-pengertian surgawi lewat Alkitab yang kita pelajari, dan itu membawa kita semakin hari semakin mengenal Tuhan. Nah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, saudara, dari kitab Imamat. Hari ini ada penggabungan dua pasal, pasal ke-8 dan pasal yang ke-9, di mana temanya adalah pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai pemimpin rohani bagi bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, lalu akan masuk ke tanah perjanjian, dan nanti mereka akan dijadikan sebuah kerajaan imamat yang rajani. Oleh sebab itu, mari sebelum kita membaca, merenungkan, dan mempelajari Imamat 8 dan 9 ini, saudara, kita minta hikmat Allah, tuntunan Roh Kudus. Biarlah kita dibawa kepada pengertian seperti yang Tuhan kehendaki untuk dapat kita mengerti. Kita sembah Dia, saudara. Kita hampiri Tuhan. Kita datang kepadanya. Kita senangkan Tuhan. Kita muliakan Dia. Terima kasih Bapa. Biar kami didapati kudus di hadapan-Mu, menikmati persekutuan yang indah. Layakkan kami Tuhan, layakkan kami Tuhan, layakkan kami Bapa. Kekudusan-Mu Bapa, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona. Tiada lagi kata, tiada lagi harta, tiada lagi daya selain memuji dan menyembah-Mu. Engkau Allah yang kudus, Tuhan. Kekudusan-Mu Bapa, kebaikan-Mu Yesus, pengorbanan-Mu Yesus, penghiburan-Mu Roh Kudus, membuatku terpesona.
dan menyembah-Mu. Kami agungkan Engkau ya Allah. Bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Bagi Sang Raja, haleluya. Glory, bagimu Yesus, Allah yang kudus selamanya. Glory, nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi hosana bagi Sang Raja, haleluya. Nyanyi bagi Dia, sembah bagi Dia, puji bagi Yesus, Raja di atas segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya.
Segala apa yang kami lakukan, kami perbuat, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebab Engkau yang layak menerima pujian. Engkau yang layak menerima sembah kami ya Tuhan. Oleh sebab itu, hati kami selalu bergelora untuk mengatakan bahwa terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Allah yang Maha Tinggi, yang kami kenal di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk lawatan-Mu. Dan jika sebentar kami akan melanjutkan pembelajaran kami dari kitab Imamat, bagaimana kami boleh menghampiri Tuhan, Allah yang kudus itu, supaya kami dilayakkan untuk bertemu bersama dengan Tuhan, menikmati hadirat-Mu, merasakan kasih-Mu, dan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Urapi kami Tuhan, urapi hamba-Mu, menyampaikan firman Allah ini. Di dalam nama Yesus, mari yang siap belajar firman Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Baik, kita akan lanjutkan pembelajaran kita, saudara. Imamat pasal yang ke-8 dan pasal yang ke-9. Di Alkitab kita, halaman 114 Perjanjian Lama. Nah, setelah pertemuan-pertemuan kita yang membahas tentang persembahan korban, entah korban bakaran, sajian, penghapus dosa, penebus salah, ya, dan korban-korban yang menyenangkan hati Tuhan, maka kita mulai belajar tentang kehidupan dan tugas dari imam. Yang pada waktu itu ketika kitab ini ditulis, saudara, kitab ini dijabarkan kepada bangsa Israel, dijabat oleh Harun dan anak-anaknya. Yang memimpin bangsa Israel keluar dari Mesir itu adalah Musa. Musa adalah pribadi yang dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin. Secara kebangsaan, secara kesukuan, suku-suku yang dikeluarkan dari Mesir ke tanah perjanjian itu dipimpin oleh Musa. Tetapi Tuhan memilih Harun, yaitu kakaknya Musa, bersama-sama dengan anak-anaknya Harun nanti, untuk menjabat jabatan imam. Imam itu apa? Secara sederhana, imam adalah pemimpin umat Allah untuk bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah, menjadi perantara antara umat dengan Allah, yang membawa korban-korban kepada Allah supaya umat dilayakkan. Itu imam. Jadi secara garis besar, imam itu pemimpin rohani, pemimpin agama, pemimpin ritual. Ketika bangsa Israel ada di kemah suci pada zaman Musa, ketika ada di bait suci di zamannya Salomo, ya, itu adalah imam yang membawa umat Allah untuk bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, sebelum Harun dan anak-anaknya itu diberi tugas untuk melaksanakan tugas keimaman, saudara, maka harus ada upacara pentahbisan. Selain ditunjuk oleh Tuhan, dipilih oleh Tuhan, maka Allah minta kepada Musa untuk menabiskan Harun dan anak-anaknya. Oleh sebab itu, di pasal 8 dan 9 dari kitab Imamat ini berbicara tentang pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Seperti apa yang dilakukan oleh Musa kepada Harun dan anak-anaknya? Mari kita baca, saudara, dari ayat 1 dulu, pasal yang ke-8. Pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Tuhan berfirman kepada Musa, "Panggillah Harun dan anak-anaknya bersama-sama dengan dia. Dan ambillah pakaian-pakaian, minyak urapan, dan lembu jantan korban penghapus dosa, 2 domba jantan, dan bakul berisi roti yang tidak beragi. Lalu suruhlah berkumpul segenap umat di depan pintu kemah pertemuan." Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Lalu berkumpullah umat itu di depan kemah pertemuan. Berkatalah Musa kepada umat itu, "Inilah firman yang diperintahkan Tuhan untuk dilakukan." Lalu Musa menyuruh Harun dan anak-anaknya mendekat, dan dibasuhnyalah mereka dengan air. Sesudah itu dikenakannya kemeja kepadanya, diikatkannya ikat pinggang, dikenakannya gamis,
dikenakannya baju efod, diikatkannya sabuk baju efod, dan dikebatkannya sabuk itu kepadanya. Dikenakannya lah tutup dada kepadanya, dan dibubuhkan di dalam tutup dada itu Urim dan Tumim. Kemudian ditaruhnyalah serban di kepalanya, dan di atas serban itu di sebelah depan ditaruhnya patam emas, yakni jamang yang kudus, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Musa mengambil minyak urapan, lalu diurapinya lah kemah suci, serta segala yang ada di dalamnya, dan dikuduskannya semuanya itu. Ayat 11. Dipercikkannya lah sedikit dari minyak itu ke mezbah 7 kali, dan diurapinya lah mezbah itu serta segala perkakasnya, dan juga bejana pembasuhan serta alasnya untuk menguduskannya. Kemudian dituangnyalah sedikit dari minyak urapan ke atas kepala Harun, dan diurapinya lah dia untuk menguduskannya. 13. Musa menyuruh anak-anak Harun mendekat, lalu dikenakannya lah kemeja kepada mereka, diikatkannya ikat pinggang, dan dililitkannya destar, seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Nah, ini adalah prosesi pentahbisan Harun dan anak-anaknya. Kalau kita baca selanjutnya, saudara, dari ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-36, itu sebuah inaugurasi. Inaugurasi itu upacara penetapan. Ya, Harun dan anaknya ditetapkan menjadi keluarga imam. Nanti yang boleh melayani di kemah suci, yang boleh melayani di bait suci, hanya imam keturunan Harun. Ini pada masa perjanjian lama. Oleh sebab itu, sebelum Musa mentahbiskan Harun, Musa berdoa untuk kelayakan tempat di mana mereka nanti akan bertugas. Mezbah-mezbah, ya saudara. Lalu seluruh rakyat dipanggil supaya apa? Menjadi saksi atas pentahbisan ini. Harun dikenakan pakaian-pakaian keimaman tadi. Setelah itu dipanggilannya lah anak-anaknya. Juga diberikan pakaian keimaman. Tetapi imam besarnya pada waktu itu adalah Harun. Anak-anak Harun itu menjadi pembantu atau imam-imam lain untuk membantu Harun di dalam tugas keimamannya. Nah, ada hal yang menarik dapat kita pelajari, saudara, bahwa mengapa Musa yang mentahbiskan. Musa bukan ditugaskan sebagai imam pada waktu itu. Tetapi Tuhan pilih Musa. Firman-Nya datang kepada Musa, lalu disampaikan kepada umat Israel, bahkan Musa juga mengurapi Harun. Dalam hal ini, posisi Musa memang bukan sebagai imam, tapi posisi Musa adalah wakil Tuhan langsung untuk mengurapi Harun, mengurapi anak-anak Harun, mengurapi keluarga imam ini, saudara. Sebab otoritas dari Allah diberikan kepada Musa untuk melakukan pentahbisan ini. Nah, dari sini nanti Harun dan anak-anaknya, termasuk Miriam dan seluruh bangsa Israel harus tahu bahwa semua firman yang datang dari Allah kepada bangsa Israel itu lewat Musa. Tetapi tugas keimaman diserahkan kepada Harun dan anak-anaknya. Betapa indahnya tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada mereka. Dan ini bisa menjadi sebuah model. Dijadikan sebagai sebuah pattern, ya, atau ketentuan. Bahwa ada bagian imam. Ada bagian penata layan. Ada bagian tugas-tugas sebagai keimaman. Sebab tanpa imam, saudara, maka korban-korban yang dilakukan oleh bangsa Israel itu tidak sampai kepada Allah. Nah, kemarin jenis korban sudah diberikan. Sekarang yang mengunjukkan korban
yang menyembelih, yang memercikkan darah di mezbah-mezbah, yang membakar korban-korban seperti isi perut dan lemak itu, harus dilakukan oleh Harun. Tidak boleh sembarangan orang melakukannya. Di sini kita belajar bagaimana Allah sedang menetapkan, menentukan siapa yang boleh melayani, siapa yang tidak. Oleh sebab itu, di dalam hierarki keimaman, maka Harunlah yang menjadi imam besar pada waktu itu. Tetapi Musa itu sebagai representatif Allah untuk bisa mengurapi, melayakkan, menguduskan Harun dan anak-anaknya. Musa dan Harun punya tugas masing-masing untuk membawa bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian. Nah, sepanjang perjalanan ada ibadah-ibadah. Di dalam perjalanan ada mezbah-mezbah yang didirikan. Di padang perjalanan dipimpin oleh kemah Musa, tabut Allah. Ya, di dalam perjalanan ada tempat yang dinyatakan Tuhan sebagai tempat di mana Allah hadir. Dan disitulah Harun dan anak-anaknya melayani. Ini yang penting, saudara. Yang kedua, setelah Harun ditahbiskan dan anak-anaknya diberkati, apa selanjutnya, saudara? Lalu para imam menerima jabatannya. Setelah pakaian diberikan, diurapi, dikuduskan, maka jabatan imam itu dinyatakan. Di pasal yang ke-9. Pasal yang ke-9, saudara. Ayat 1 dan ayat 2. Demikian firman Tuhan. Para imam menerima jabatannya. Pada hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anaknya dan para tua-tua Israel. Saudara perhatikan. Pasal 9 dimulai dengan pada hari yang ke-8. Artinya apa, saudara? Prosesi pengurapan Harun dan anak-anaknya. Inaugurasi yang dilakukan Musa kepada Harun dan anak-anaknya itu berlangsung 7 hari. 7 hari. Saudara bisa bayangkan. Untuk bisa melayakkan seorang imam membutuhkan waktu 7 hari. Ini bukan sesuatu yang sifatnya kebetulan, bukan. Memang ditetapkan Allah. Hal ini merupakan ketetapan Allah. Jadi untuk menyandang imam, pelayan Tuhan, tidak boleh sembarangan. Dipilih Tuhan, diurapi oleh Musa, diberikan jubah keimaman, dan itu pelaksananya berlangsung 7 hari. Artinya dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Apa korelasinya dengan kita sekarang ini, saudara? Kalau saudara sebagai umat pilihan Allah dipercaya untuk melayani Tuhan, ya. Kalau saudara pekerja-pekerja di dalam ladangnya Tuhan, tahukah saudara? Saudara adalah imam-imamnya Allah. Dipercaya Tuhan, ditetapkan Tuhan, dan diurapi oleh orang yang diutus Tuhan. Dalam hal ini waktu itu Musa. Tapi sekarang ini ya gembala kita. Ya pemimpin rohani kita. Dia yang menjadi wakil Tuhan untuk memilih, untuk menetapkan, untuk mengurapi, untuk memberikan pakaian jubah keimaman, dan memberikan jabatan-jabatan yang harus dilaksanakan. Tertib dan teratur, saudara. Sejak dari imamat, kitab imamat, kita melihat bagaimana Tuhan memilih orang-orang yang dipercaya untuk menjadi pelayan-pelayannya. Itu tertib dan teratur. Tidak sembarangan. Bahkan upacaranya saja berlangsung selama 7 hari. Nah, setelah 7 hari, hari yang ke-8, Musa memanggil Harun serta anak-anaknya dan para tua-tua Israel. Ayat 2. Lalu berkatalah ia kepada Harun. Musa ngomong sama Harun. Ambillah bagimu sendiri seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, dan seekor domba jantan untuk korban bakaran.
kedua-duanya yang tidak bercela. Kemudian persembahkanlah itu di hadapan Tuhan. Saudara lihat, tidak sia-sia kemarin kita belajar tentang 5 korban persembahan itu, saudara. Sebab dalam kelima korban persembahan itu nanti akan dipakai sebagai model bagaimana mengatur umat, bagaimana melaksanakan ibadah yang berkenan kepada Tuhan. Nah, menarik di sini, sebelum Musa memberikan jabatan itu kepada Harun, Harun harus dibersihkan dulu. Harun harus dilayakkan dulu. Harun harus disucikan dulu. Dengan cara apa? Suruh mengambil seekor lembu muda untuk korban penghapus dosa, seekor domba jantan untuk korban bakaran, yang kedua-duanya tidak boleh bercacat celah. Imam besar Harun bersama dengan anak-anaknya, sebelum mereka menerima jabatan dan melaksanakan tugas-tugasnya, mereka harus diurapi dulu, disucikan dulu, dilayakkan dulu, baru mereka boleh melakukan tugas-tugasnya. Untuk apa? Membawa korban dari umat Allah kepada Allah Israel. Dari sini, saudara, kemanusiaan Harun, kemanusiaan anak-anak Harun, itu harusnya tidak layak untuk menjadi pelayan Tuhan. Tapi karena Tuhan minta Musa untuk mengurapi dia dan membawa korban-korban penghapus dosa dan korban-korban bakaran tadi, maka Harun dan anaknya dilayakkan Tuhan. Jadi kalau saudara dipilih Tuhan sebagai pelayan Tuhan, sebagai imam-imam Tuhan. Kalau dalam gereja, imam itu ya gembala, pelayan-pelayan Tuhan, yaitu imam-imam Tuhan. Kalau di keluarga, imamnya siapa? Ya suami. Sebelum membawa umat Allah datang kepada Tuhan, sebelum para imam itu menjadi perantara untuk umatnya bertemu dengan Tuhan, maka imamnya harus diurapi dan dikuduskan. Ini gambaran tentang apa, saudara? Kelayakan para pelayan Tuhan. Oleh sebab itu, di dalam tata gereja, saudara, khususnya di gereja Bethel Indonesia yang ada di PRJ Group CK7, pengurapan dari gembala kepada para imam itu penting. Untuk apa? Kelayakan. Nomor 1, kelayakan. Yang kedua, kemampuan. Pengurapan itu artinya sesuatu yang tidak dapat kita lakukan, dilayakkan Tuhan untuk kita lakukan karena kita sudah dibenarkan. Makanya jangan anggap enteng. Jangan anggap remeh pengurapan. Sebab kita diberikan kuasa, diberikan kesanggupan, diberikan kelayakan untuk menjadi pelayan-pelayan Tuhan. Dalam koridor imam ini, saudara. Jadi jangan main-main ya, saudara, dengan pengurapan Tuhan. Kalau kita sudah dipilih Tuhan, kita sudah ditetapkan Tuhan, maka kita akan dilayakkan, diperlengkapi lewat pengurapan itu. Dan Musa dipilih Tuhan untuk mengurapi Harun dan anak-anaknya. Legalitas Harun dan anak-anaknya menjadi imam bagi bangsa Israel pada waktu itu lewat Tuhan diberikan kepada Musa. Maka Musa melayakkan mereka. Dan nanti setelah itu, saudara, Harun baru punya hak untuk membawa korban. Baik itu bakaran, sajian, keselamatan, penghapus dosa, penebus salah, itu bisa sampai kepada Allah lewat Harun dan anak-anaknya. Pelajaran apa yang dapat kita petik, saudara? Mari, para imam-imam Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, kalau sudah melayani di gereja, jadilah pelayan yang mau diurapi Tuhan, dikuduskan Tuhan, dan menjaga hidup tetap benar di hadapan Allah. Supaya engkau dilayakkan Tuhan melayani
Tuhan dan umatnya. Kalau engkau sebagai imam keluarga, sebagai seorang suami, seorang ayah, sebelum engkau membawa istri dan anak-anakmu datang kepada Tuhan, engkau harus dilayakkan, dikuduskan, disucikan. Maka seluruh keluargamu diperkenankan Tuhan untuk mendekat kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, bersekutu dengan Tuhan. Kalau engkau sebagai atasan di kantor, di perusahaanmu, engkau sebagai imam di situ, jangan lakukan tugas-tugasmu sebelum engkau diurapi Tuhan. Sebelum engkau hidup benar di hadapan Tuhan, seperti Harun harus dikuduskan. Demikianlah para imam juga harus dikuduskan. Dalam hal ini, jadilah imam yang dikuduskan Tuhan, supaya kita dilayakkan melayani Tuhan dan melayani umat Tuhan. Dan itulah Imamat 8 dan 9 tentang pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam bagi Israel yang diberkati Tuhan. Kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih. Sekarang kami mengerti bagaimana Tuhan ketika sudah memilih seseorang, menetapkan seseorang, tidak serta-merta langsung bertugas. Tidak serta-merta langsung melakukan kewajiban-kewajibannya atau tugas-tugasnya. Tetapi mereka harus dilayakkan Tuhan terlebih dahulu. Mereka harus diurapi Tuhan. Mereka harus menerima kuasa itu. Mereka harus mendapatkan jabatan sesuai dengan tugas-tugasnya. Dan sebelum mereka melakukan, mereka harus menerima pengurapan dari Tuhan. Seperti Musa mengurapi Harun dan anak-anaknya. Seperti Musa mengenakan jubah keimaman kepada Harun dan anak-anaknya. Seperti Musa menuangkan minyak urapan di kepala Harun dan anak-anaknya. Demikianlah Tuhan memilih pemimpin kami untuk mengurapi kami, melayakkan kami, melaksanakan tugas-tugas keimaman kami. Dimanapun kami berada, entah sebagai imam di dalam kerajaan Allah atau dalam gereja, atau imam dalam rumah tangga atau dalam keluarga, imam di dalam persekutuan-persekutuan, imam di dalam pekerjaan, apapun jabatan kami, kalau kami jadi pemimpin, maka kami perlu diurapi Tuhan, perlu dikuduskan Tuhan, supaya yang kami pimpin itu dilayakkan Tuhan untuk membawa korban pujian, korban penyembahan, dan korban-korban yang lain bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapak untuk pelajaran imamat yang luar biasa ini. Kami mengerti sekarang Tuhan melayakkan kami semuanya. Berkati kami semua Tuhan, khususnya para imam keluarga, para suami diberkati Tuhan, membawa keluarganya untuk datang kepada Tuhan. Atau jika mereka single parent, maka Tuhan akan membuat mereka layak untuk diurapi Tuhan, sehingga membawa keluarganya datang kepada Tuhan. Kalau kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kami sebagai pekerja atau pengerja Tuhan, maka kami diurapi Tuhan, perlu diurapi Tuhan untuk dilayakkan. Terima kasih untuk kepemimpinan yang kami dapatkan dari Tuhan, yang Tuhan percayakan untuk membawa kami kepada kehendak-Mu yang tertinggi. Terima kasih Bapak untuk para pemimpin kami. Terima kasih untuk gembala kami. Terima kasih untuk Bapak rohani kami. Seperti Musa menjadi Bapak rohani bagi Harun dan anak-anaknya. Dan Harun menjadi Bapak rohani bagi umat Israel. Demikianlah hierarki keimaman itu turun kepada kami semuanya. Inilah hierarki kerajaan Allah, yaitu imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Seperti Musa, Harun melakukan seperti apa yang Tuhan perintahkan, demikianlah kami melakukan seperti apa yang Tuhan suruh kami lakukan. Berkati kami semuanya. Dan sebelum kami berpisah, kami siapkan hati kami, terima berkat yang daripada-Mu. Terkasih kasih Kristus, arahkan hatimu kepada Tuhan. Terimalah berkat kasih anugerah Allah di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus.
dan persekutuan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semuanya. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali menjemput kita semuanya. Dibawa masuk dalam kerajaan surga yang mulia, menikmati kemuliaan, kekal, sampai selama-lamanya. Yang diberkati, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.